Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini adalah hari yang spesial untuk keluarga kami karena Audrey hari ini wisuda. Saya jadi ingat rekan-rekan yang juga putra atau putrinya wisuda. Wah, pasti bagi mereka bukan hanya sekedar wisuda itu sesuatu yang membanggakan, tetapi mereka akan merasa lebih lengkap, komplit jika ada orang tuanya, jika ada Anda yang mendampingi mereka, bukan hanya ditemenin oleh kakek atau nenek. Itu sebabnya ada beberapa juga pada saat wisuda anak-anak yang sampai nangis, sedih banget dan dihibur oleh temannya atau bahkan oleh orang tua temennya, karena saat wisuda nggak ada orang tuanya. Berapa hari yang lalu Ibu Enung ngirimin saya foto Risna. Anda tahu ya, Risna. Halo Ma. Halo. Nah, Risna wisuda juga, wisuda SMK bersama dengan neneknya. Waktu saya lihat Risna wisuda, bahagianya luar biasa. Pasti sama perasaan bahagia yang dirasakan oleh Bu Enung ya, waktu melihat foto itu. Apalagi lihat Risna pakai toga. Aduh, rasanya kayak jerih payah kita orang tuanya itu wah, bermakna, berharga. Bagi kita orang tua, itu adalah sebuah prestasi, pencapaian kita, salah satu alasan kenapa kita bekerja, berjuang untuk menyekolahkan anak, bukan? Bagi anak pastinya juga itu dia bahagia karena dia sudah menyelesaikan pendidikannya dan siap ke jenjang berikutnya. Namun acara wisuda itu sendiri adalah acara yang amat sangat monumental, amat sangat penting, karena sekali seumur hidup. Nah, dari semua rangkaian kejadian yang didokumentasikan, kegiatan bersama teman-teman sekolahnya, gurunya, apapun yang didokumentasikan, diupload di Facebook dan sebagainya, sebenarnya wisuda itu adalah gongnya. Seperti orang kalau pacaran, menikah itu gongnya, begitu ya. Dan justru gong itu amat sangat penting ada orang tuanya. Gong itu menjadi begitu falesnya, hambarnya jika tidak ada orang tua. Dan bahkan mungkin apabila foto itu dilihat lagi suatu hari nanti, ada perasaan sedih karena kok gak ada mama, kok gak ada papa, orang tua yang selama ini membiayai. Namun kadang-kadang kita sebagai orang tua justru mikirnya hanya, wah anakku sudah, kita upload foto-foto itu, dapat ucapan selamat dari rekan-rekan kita yang melihatnya di Facebook. Wah selamat ya, wah keren, wah ganteng, wah cantik, wah sukses. Bagi saya itu a bittersweetness, sesuatu yang manis tapi pahit. Karena itu justru mungkin foto yang tidak ingin dikenang lagi oleh anak kita karena tidak ada kita di sana. Nah, semoga teman-teman dengan menjalankan usaha TNC ini ada satu indera perasa, sensitivitas yang selama ini mati karena ketularan oleh indera perasa orang lain yang masih terpenjara kerja, yang hanya melihat kondisi bungkus fisik penampilan saja. Mereka hanya mengukur anakku sekolah, anakku tambah gede, anakku ulang tahun, anakku sudah naik kelas, anakku ranking 1. Orang-orang yang ada di luar sana
yang terpenjara kerja dan tidak pernah punya kebersamaan dengan anak-anaknya, mereka mati indera sensitivitas kebersamaan dan kasih sayang, sehingga ngertinya mereka, cara menilai mereka sebuah hal yang indah atau tidak itu hanya dari wujud luarnya. Rankingnya bagus, naik kelas, sudah tambah gede, ulang tahun, tambah cantik, tambah ganteng, wisuda. Tapi jika kita hidupkan lagi sisi kemanusiaan kita hidupkan lagi sisi dalam peran kita, maka kita baru bisa merasakan, dan itu penting walaupun gak enak, tapi itu penting, betapa hampanya dalam peran kita sebagai ibu atau bapak, di mana di saat yang penting sekali dan cuma sekali seumur hidup itu kita nggak ada di sana. Kita hanya bisa berperan sebagai pencari nafkah untuk biaya sekolahnya hingga wisudanya, atau bisa berperan sebagai pencari nafkah untuk biaya pernikahannya, tapi nggak ada di sana. Sebenarnya faktanya adalah tidak penting pernikahannya mau seperti apa, tidak penting acara wisudaannya seperti apa. Justru yang terpenting bagi si anak adalah ada orang tua di saat terpentingnya. Nah, semoga dengan kita jalankan usaha ini, sisi kemanusiaan dalam peran itu muncul lagi. Kita menjadi manusia yang peka lagi. Dan itu menjadi salah satu motivasi kita, alasan kita kenapa kita jalankan usaha ini, kenapa kita CP, kenapa kita kejar free trip. Ya ampun, baru nyadar gue. Kita kompakan. Ungu warna janda. Kita kompakan. Warna janda, kompak. Warna duda, ungu juga. Ungu ya ungu. Oke. Nah, don't worry, bagi beberapa orang kondisi a bittersweetness atau sesuatu yang indah tapi pahit sekali seperti itu, nomor satu yang paling penting adalah ngerasain dulu a bittersweetness-nya, tuh dirasain dulu. Karena ada orang yang udah mati rasa, itu udah gawat itu teman-teman. Ya, ketika kita masih merasakan sakit itu penting sekali, karena kalau orang sakit tapi nggak kerasa, tahu-tahu udah fatal. Ya, mati rasa itu bisa diamputasi teman-teman ya. Contohnya orang dengan penyakit diabetes yang amat sangat parah, itu kalau luka, saya jempolnya luka, dia nggak ngerasain sakit, padahal itu parah sekali, sehingga terpaksa harus diamputasi jempolnya, begitu. Jadi nomor satu, pada bangun lagi, bangun semua. Nah, tapi setelah itu jangan berhenti di sana, jangan berhenti hanya tahu itu sakit, lalu kita ada di pojokan dan menangis terseduh-seduh, menyesali itu. Ya kalau seperti itu hanya akan jadi ritual nangis nanti, tanpa solusi. Jadi ya setelah kita tahu bahwa itu menyakitkan, lalu kita harus mencari tindakannya, mengambil langkah agar itu tidak terjadi lagi. Tapi tentu saja orang-orang yang mengambil tindakan tidak akan pernah bisa mengambil tindakan apa-apa kalau dia nggak merasakan sakit karena sudah mati rasa. Oke. Hal kedua, saya salut sama yang namanya Mita Sainga, Mbak Mita.
dia melakukan satu hal kecil bagi orang lain, tapi bagi saya itu hal besar. Setiap pagi tanpa pernah ada yang memintanya, tanpa pernah ada yang menugaskannya, di grup petugas setiap pagi di jam itu Mbak Mita Hongkong itu selalu screenshot daftar petugas ditampilkan di sana untuk ngingetin siapa yang jadi petugas follow up siang. Saya pernah ngomong sama dia waktu kita konsultasi, saya bilang salut banget sama kamu Lumit, karena nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta, kamu selalu screenshot itu dan menampilkannya di sana, mempermudah sekali siapa petugas yang follow up hari ini, amat sangat mempermudah sekali. Tanpa disadari kemudahan itu sebenarnya karena apa yang kamu lakukan. Orang jadi ingat, oh hari ini gue tugas ya follow up. Gitu. Itu dia screenshot, tidak peduli apakah yang tugas dia atau orang lain. Itu luar biasa. Dia mengerti perannya. Dan tidak mungkin hal itu dia lakukan karena sebuah kebiasaan. Nggak ada orang punya kebiasaan seperti itu. Hal seperti itu dia lakukan karena dia mengerti perannya. Ada sesuatu yang sedang ingin diasahnya. Ada sesuatu yang sedang ingin dipenuhinya. Dan dia tahu bahwa kalau dia lakukan itu terus, ingat tentang hal itu terus, kualitas akan meningkat. Entah sisi kualitas apa yang sedang dicari oleh Mbak Mita, tapi itu sebuah kualitas. Ya, so saya senang sekali. Ternyata di TNC ini kita kok makin baik gitu ya. Kita kok makin baik. Kita tidak sekedar menjadi manusia yang isinya jelakan TNC itu belum ada downline yang join atau cuman hore ada yang join, atau belum ada bonusnya atau hore ada bonusnya. Betapa kosongnya. Itu sama seperti orang tua yang penting sudah kirim duit sama anaknya. Kalau belum kirim duit kayak kosong hatinya, kayak gagal. Tapi kalau sudah kirim duit kayak sudah sukses gitu. Padahal peran orang tua untuk anak sama sekali bukan itu. Itu adalah peran pencari nafkah, bukan peran orang tua. Orang tua gak ada hubungannya sama duiti apa orang duiti. Orang tua itu hubungannya sama mendampingi, nemenin, tempat curhat saat pentingnya dia ada di sana. Nah, proses bertumbuh seperti inilah yang membuat kita Jelakan TNC itu tambah hari tambah merasa menjadi pribadi yang berkembang. Dan itu sangat penting karena cepat atau lambat teman-teman akan bersama dengan keluarga Anda, sehingga Anda akan menerapkan sebuah pola pendidikan bagi anak. Apa yang penting, apa yang nggak penting, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Nah, tentu saja TNC ini, Team Winners ini menjadi ruangan bagi kita untuk belajar bersama-sama, bertumbuh dan berkembang. Baru kali ini dalam hidup saya, saya mendengarkan bedah buku. Seseorang membaca bukunya dan saya ikut nangis, dejes, gitu ya. Saya gak kuat bukan gak kuat, saya terpukul, saya kena sekali dengan apa yang dia baca. Atau kemarin Mbak Uma membaca, ya dia cerita tentang di bacaan itu dia membaca, dia bukan sedang membedah, dia sedang membaca apa yang ditulis di buku Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain itu. Kegiatan sesuatu yang terjadi antara seorang ayah dengan anaknya. Saya nggak mau bahas, kata Bu Sari. Nanti Bu Sari ngomong, ingat kan lo waktu itu, kapok mau kapan? Bagus Uma. Seandainya Mbak Uma tidak punya inisiatif untuk bedah buku, semuanya kok kayak reaksi berantai yang saling berkaitan gitu, nggak ada yang kebetulan. Seandainya Mbak Uma tidak punya inisiatif
untuk bedah buku. Dan Mbak Uma, tanda kutip, hanya live stream saja, namun tidak ada bagian dari dirinya yang berperan untuk bedah buku, maka buku itu entah kapan dan oleh siapa akan dibedah. Dan saya tidak akan pernah ingat lagi, karena saya sudah baca buku itu berkali-kali juga, tapi lupa. Dan tidak akan ada orang lain yang membaca bagian kecil itu, yang tentang ayah sama anaknya itu. Dan pagi itu tidak ada sesuatu yang mengubah saya. Padahal begitu saya dengerin itu lagi, berlinang air mata, ingat diri saya sendiri. Nah, hari itu saya berubah. Itu berefek sampai hari ini. Itu berefek ke tadi sore, siangnya, sorenya, malamnya, sampai hari ini. Ngefek sekali. Ada sesuatu yang bertumbuh, hidup lagi dari saya, kesadaran diri, ingatan yang membuat saya punya rem yang baik lagi. Luar biasa banget. Di saat seperti itu, saya tidak lagi hanya mengukur TNC itu cuman dari punya downline nggak punya downline, ditolak prospek atau ada yang join. Nggak terlalu murah, terlalu murahan ketika TNC dinilai dari itu. Karena ada hal yang lebih dahsyat lagi, saya menjadi pribadi yang bertumbuh setiap hari. Sehingga saya itu suka banget ngikutin acara bedah buku, baik oleh Pak Bos, Mbak Ade, Mbak Analisa, Mbak Ebi, Mbak Uma. Wah, luar biasa. Oke, mari kita bedah buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif dengan punya target. Saya mau CP di minggu ketiga. Saya mau CP di minggu ketiga. Minggu ketiga berakhir tanggal 18 dan ada perpanjangan waktu sampai tanggal 19. Sekarang tanggal berapa? 16 ya kalau nggak salah ya. Sekarang itu tanggal kalau nggak salah 16 ya. 17. Oh, 17. Sekarang 17 Juni. Dan target saya mau jadi CP di minggu ketiga. Tutup buku tanggal 18, diperpanjang setengah hari tanggal 12 jam 12 siang Indonesia. Di balik itu Anda kena CP, voucher free trip keluar, poster CP keluar. Bahkan kalau bagi prospek ya teman-teman, dia join promo gold, 3 poster keluar. Join promo gold, posternya keluar, congratulations. Poster CP juga keluar. Poster voucher free trip juga keluar. Orang-orang yang mendapat penghargaan karena sebuah prestasi itu tumbuhnya indah, teman-teman. Tumbuhnya indah. Ada rasa keyakinan diri untuk sukses berikutnya. Tetapi orang-orang yang mencari pujian, bukan penghargaan ya, tapi mencari pujian, dia pikir mendapatkan penghargaan, tapi mencari pujian sebenarnya lewat tiktokan yang megal-megol di luar sana, menampilkan fisiknya dia, mumpung isih ayu, mumpung isih semok gitu ya, lalu dia mendapatkan pujian jempol-jempol. Itu memang ada rasa berharga, tapi tumbuhnya salah, tumbuhnya keliru ya. Dari sanalah sebenarnya muncul yang namanya pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas itu munculnya dari sana, dari seseorang yang mencari penghargaan, namun dari penghargaan yang salah, kelompok yang salah. Pokoknya apa aja yang aneh dihargai. Dan biasanya di luar sana banyak sekali orang menghargai hanya fisiknya, keberanian karena apa? Ngebutnya, keberanian karena ngeroyok orang, ngeroyok kok keberanian. Keberanian karena nyuri, ada loh, geng itu ya. Di Jogja itu ada jenis begal yang namanya klitih. Ya, di Jogja itu begal tapi namanya klitih. Nah, klitih ini adalah kebiasaan begal tapi bukan ngerampok. Bukan ngerampok. Klitih ini begal tapi sambil bacok. Itu namanya klitih. Karena kalau begal kan ngerampok ya. Enggak, ini bacok.
Dan itu tanpa tujuan, itu hanya sebuah budaya inisiasi agar bisa diterima di geng, ya, geng opola, geng paku payung menerima anggota. Siapapun yang bisa masuk harus kelitih dulu. Apa itu? Ya, menguji keberanian dia, kebodohan dia, ya. Menguji kebodohan dia mungkin. Yaitu dengan kelitih. Dia harus bisa baca orang tanpa alasan, walaupun alasannya yaitu tadi biar diterima. Itu adalah bentuk-bentuk sebuah keberanian yang bertumbuh tapi stupid, bertumbuh tapi salah. Ya, ada orang yang bilang bahwa saya senang dengan TikTok karena dengan TikTok ini kata komunitas TikTok. Karena dengan TikTok ini menumbuhkan rasa percaya diri saya. Dulu saya orangnya malu-malu, dan sekarang setelah ada TikTok saya jadi berani. Lalu kita lihat keberanian seperti apa yang dia sekarang miliki. Ya elah, keberanian atau kebodohan? Karena keberanian yang dia maksud adalah sekarang dia berani megol, nampilin bodinya, nyanyi-nyanyi. Sesuatu yang sebenarnya bagi orang normal aja udah malu-maluin itu. Gak inget umur, gak inget status. Keberanian yang salah, pertumbuhan yang salah, teman-teman. Itu namanya tumor, kanker. Tumor dan kanker adalah sesuatu yang bertumbuh dari badan kita. Tapi itu sesuatu yang salah, sesuatu yang harusnya nggak ada, sesuatu yang harusnya bahkan nggak tumbuh sama sekali. Karena dapat sesuatu yang keliru. Nah, di TNC ini, apapun yang tumbuh karena lewat aktivitas kita, lewat diskusi kita, masukan-masukan kita, apapun yang tumbuh itu indah tumbuhnya. Tumbuh rasa percaya dirinya, tumbuh kesadaran dirinya atas peran-peran selama ini, tumbuh empati sebagai orang tua untuk anak, bukan lagi hanya melihat di sisi pencari nafkah. Mulai tumbuh juga keberanian untuk menjadi pengusaha, mulai live stream, mulai bikin poster. Apapun yang tumbuh, indah tumbuhnya. Baik, semoga topik ini nyambung sama target kita jadi CP, free trip, dan ini di minggu ketiga. Mari kita jungkir balik kuda lumping bawa beling jempleng nganti juling, tapi di minggu ketiga. Karena segila-gilanya kita kerja di minggu 3 untuk kejar target, tetap ada rasa tenang, damai batinnya, karena masih ada di kuadran waktu, matriks waktu yang kedua, melakukan hal penting tidak dalam kondisi kepepet. Karena nanti tanggal 20 guys, tanggal 20 mau gak mau kita udah masuk ruang UGD, yaitu kuadran pertama, melakukan hal yang penting tapi sudah dalam kondisi yang kepepet. Sebelum kita ada di sana, mari kita jungkir balik, kejar target itu masih di kuadran 2 yang belum kepepet, batinnya tuh belum kepepet, ya. Semoga ini bisa mendampingi, mau baca gini, tuh, nek mau baca gini, cek nom, kita umure, tuh, orang yang komen. Saya tuh heran sama Anda kok Anda itu kok aku lucu sih kok dong guyu toh. Aku heran sama Anda. Saya itu mau lucu pol-polan di sini, gak ada yang ketawa tau gak? Dan garing gitu. Bu Sari, Audrey, dulu aku dagel mana kayak, wih garing. Kok malah Bu Sari jawabnya gini, krik, malah ngomong dulu deh, kurang ajar. Makanya saya tuh heran kok kue dong guyu ngapa tuh? Oh, lucu wah. Kata mereka lucu loh, Pak.
Sebentar singkat. Loh. Kata mereka lucu, tapi ini garing loh menurut Bu Sani. Trik krik. Malah Ali tuh nek aku dagel, ketok dagel ngono ya, malah ngene Dek. Malah ngene. Lah, Nah, kadang nggak lucu juga ketawa memang. siapa gue? Enggak ini. Tergantung mood. Ah. Kalau dia tergantung mood. Kalau si Ali tuh kadang-kadang malah kita nggak lucu, sesuatu yang biasa aja ketawa ngakak. Emang rada edan lah keluarga kita tuh rada ono sing konslet. Pemilihan tujuan. Good, pemilihan tujuan. Langkah berikutnya adalah berpikir tentang 2 atau 3 hasil yang penting yang Anda rasa harus Anda capai pada masing-masing peran selama 7 hari berikutnya. Seminggu maksudnya, karena Stephen Covey itu kerangka berpikirnya tentang sebuah pencapaian itu mingguan, ya. Pas banget sama TNC, ada minggu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Pilihlah 2 atau 3 hasil penting dari setiap peran apa gitu ya. Ini bagus sekali. Peran sebagai pencari nafkah apa, peran sebagai orang tua apa, peran sebagai anak apa, peran sebagai pasangan apa. Pilihlah dari peran itu ada 2 atau 3 hasil yang harus dicapai. Ini akan direkam sebagai sasaran ya. Setidaknya sebagian dari sasaran ini harus mencerminkan aktivitas kuadran 2. Kuadran 2 di buku ini bukan kuadran 2 di cash flow kuadran. Kuadran 2 di buku ini adalah kuadran melakukan hal yang penting dalam kondisi yang belum kepepet. Idealnya sasaran jangka pendek ini akan terikat dengan sasaran jangka panjang yang sudah Anda identifikasi bersama dengan pernyataan misi pribadi Anda. Sasaran jangka pendek ini nyambung sama jangka panjang Anda, mendukung jangka panjang Anda. Sesuai dengan identifikasi kita atas peran kita. Wah, ini pas banget, ini pas luar biasa. Sasaran jangka pendek apa? Minggu ketiga. Karena kita sekarang ada di minggu ketiga. Sasaran jangka pendeknya apa? CP. Bukan minggu keempat, minggu ketiga. Masalah kena gak kena, serahkan sama yang di atas. Tapi semua upaya kita, daya upaya kita harus minggu 3 CP. Nah, tetapkan dulu. Dan apa efek untuk jangka panjang? Untuk jangka panjang, untuk jangka pendek dulu, efeknya kita menjadi nominator free trip, tapi sudah mengisi omset kita, nggak mepet tok, nggak cuman keisi tupo syarat minimal, tapi sudah mulai mendekati syarat idealnya. Kena free tripnya tuh tapi isi gentongnya itu udah tambah penuh gitu ya. Bukan isi gentong mung sak trip ngenetak ya, tupo 260 kan trip ngenetak ya. Nah, kucing rembes banget. Memenuhi syarat kucing rembes harusnya ya. Syarat ideal dan syarat minimal. Nah, syarat minimal itu kucing rembes. Syarat ideal itu kucing garong ya. Kucing rembes dan kucing garong. Nah, minggu ketiga aku CPA. Memang aku bebas untuk memilih CP di minggu keempat. Tapi kalau bisa kena CP di minggu ketiga, maka itu akan merangsang pikiran kita untuk lebih kreatifnya itu di minggu ketiga. Nah, jadi CP saya akan jadi nominator, poster sudah keluar, tapi bukan hanya karena syarat minimal tupo 260 PV kucing rembes, tetapi saya ingin jadi CP ada sebuah kualitas dari syarat free trip itu, gentong yang semakin penuh karena keisi juga dengan saya CP. Poster CP keluar di minggu ketiga, begitu kan, keren ya itu. Nanti kalau di minggu keempat, nah kita nggak usah bahas dulu lah, itu UGD. Oke. Nah, oke. Apakah itu nyambung dengan jangka panjang? Oh ya, ini kan semuanya arahnya untuk jangka panjang. Bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk jadi orang paling mentereng di kampung Anda. Bukan, tapi untuk jadi orang yang bermartabat. Karena punya penghasilan yang merdeka. Bisa memenuhi peran sebagai
ibu lagi atau bapak lagi buat putra-putri Anda punya waktu kebersamaan. Ingat, anak-anak kita masih akan punya saat-saat indah, momen-momen terpenting dalam hidupnya yang tak tergantikan. Bahkan sakit pun itu momen tak tergantikan. Ya, karena di dalam sakitnya dia, apakah kita ada di sana atau tidak itu terekam. Oke. Mana? Sasaran jangka pendek terikat dengan sasaran jangka panjang yang sudah kita identifikasikan sesuai dengan pernyataan dalam peran-peran kita. Oke. Akan tetapi, walaupun Anda belum menulis pernyataan misi Anda dapat merasakan apa yang penting sementara Anda memikirkan masing-masing peran Anda dan 2 atau 3 sasaran pada tiap peran. Pokoknya itu maksudnya tetapkan. Saya membayangkan kalau kita bekerja di luar sana, lalu mau menerapkan buku Stephen Covey ini supaya menjadi manusia yang lebih sukses dalam hidupnya, pusing saya. Karena dalam pekerjaannya dia mau menerapkan apa? Saya akan dalam bidang pencari nafkah, saya akan masak lebih bagus untuk majikan. Kemudian saya akan berkomunikasi lebih baik sama majikan dan saya akan kerja tepat waktu di rumah majikan. Kan 2 atau 3 sasaran ya di setiap peran ya. Kok hampa banget gitu, kayak gitu. Enak mana majikanmu? Jelek. Ya itulah nggak asik banget kalau tidak diterapkan untuk usaha sendiri, nggak asik banget. Tetapi kalau kita di TNC ini kok asik banget ya. Saya mau jadi CP di minggu ketiga. Saya mau live stream rutin setiap hari, tapi saya sekarang nggak mau setor muka aja. Saya mau memberi nyawa. Saya sebelum melakukan live stream, saya akan ingat apa alasan saya ngelakuin ini. Jangka pendek agar saya CP di minggu ketiga, karena ini minggu ketiga saya ngomongin itu terus ya. Dalam jangka panjang adalah untuk nebus riwetku, nebus merdekaku, nebus air mata anakku dan orang tuaku, kan gitu. Lalu kemudian ketika kita melakukan hal itu bermakna, sangat bermakna. Oke, topik berikutnya, penjadwalan. Sekarang Anda dapat melihat minggu depan. Minggu keempat, UGD. Sekarang Anda dapat melihat minggu depan, minggu keempat, sambil mengingat sasaran Anda dan menjadwalkan waktu untuk mencapai sasaran tersebut. Sebagai contoh, jika sasaran Anda adalah untuk menghasilkan draft pertama pernyataan misi pribadi Anda mungkin ingin menyisihkan suatu blok waktu selama 2 jam pada hari Minggu untuk mengerjakannya. Hari Minggu atau hari lain yang khusus bagi Anda. Keadaan Anda sering merupakan waktu ideal untuk merencanakan aktivitas pribadi yang lebih meningkatkan semangat, termasuk mengorganisasi mingguan. Inilah waktu yang baik untuk mengundurkan diri mencari inspirasi untuk melihat hidup Anda dalam konteks prinsip dan nilai. Oke. Memang untuk seperti itu kita tidak bisa ya, untuk menentukan hal seperti itu. Kita nggak bisa menentuin apa targetku, terus apa yang mau aku lakukan agar target itu kena di minggu ini. Nggak bisa itu sambil ngerajang bawang, nggak iso gitu ya. Karo ngosek WC megal-megal ngono kan nggak iso. Ya memang harus ada waktu sejenak, di mana kita tidak melakukan apa-apa. Karo ndodok, ya toh, karo ndodok, tutup lawange, tutup hidung, gitu ya. Waktu di toilet itu kan waktu yang kita mengeluarkan sesuatu, tapi kita juga memasukkan ide-ide apa itu kan waktu pribadi. Nah itu pas banget gitu ya. Jika Anda menetapkan satu sasaran untuk menjadi bugar secara fisik melalui olahraga, Anda mungkin ingin menyisihkan waktu 1 jam atau 3 atau 4 hari seminggu, atau mungkin setiap hari selama minggu tersebut untuk mencapai sasaran itu.
Ada beberapa sasaran lain yang mungkin dapat Anda capai hanya selama jam-jam bisnis atau beberapa yang dapat Anda kerjakan hanya pada hari Sabtu ketika anak-anak Anda berada di rumah. Dapatkah Anda mulai melihat beberapa keuntungan dari pengorganisasian mingguan dibanding harian? Setelah mengidentifikasi peran dan menetapkan sasaran, Anda dapat menerjemahkan setiap sasaran ke hari tertentu pada minggu yang bersangkutan. Entah sebagai butir prioritas atau bahkan lebih baik sebagai janji temu yang spesifik. Anda juga dapat ngecek kalender tahunan atau bulanan untuk mengetahui janji temu yang mungkin sudah Anda buat dan mengevaluasi kepentingan mereka dalam konteks sasaran Anda. Bu Sari itu jadwal servis mobil merah sama yang hitam udah dilingkarin sama dia berbulan-bulan sebelumnya. Jadwal bayar pajak kendaraan itu sudah diomongin 3-4 bulan sebelumnya. Jadwal liburan sudah diomongin, dibilang sejak zaman Jepang. Tidak ada hal-hal yang tidak ada satu kewajiban pun yang harus kita penuhi yang enggak dipikirin berbulan-bulan sebelumnya kalau sama Bu Sari. Jadi Bu Sari itu enggak pernah namanya kaget, itu enggak, jarang kaget, itu jarang. Hal-hal yang bikin kaget itu biasanya ya kalau anak sakit, nah itu kaget, suatu pengeluaran, sebuah kegiatan yang di depan mata nabrak. Tapi yang namanya bayar pajak mobil, bayar bahkan jadwal servis, bayar sekolah, uang gedung. Itu Audrey itu bayar uang gedungnya berapa bulan sebelumnya rumah. Kakak itu dulu bayar uang gedung SMA-nya tuh SMA-nya baru besok. Udah diberesin Desember tahun lalu. Sekarang bulan apa? Juni. Sekarang Juni. Anak saya hari ini wisuda SMP, jadi lulus SMA. Itu uang gedung SMA-nya udah beres Desember tahun lalu. Bojoku koyo ngono. Jadi tidak ada yang surprise. Tidak ada yang surprise bagi Bu Sari itu, nggak ada yang surprise. Nah, saya bejo banget duwe bojo koyo ngono kuwi. Jadi nggak ada di hadapan pada kebutuhan mendadak itu, nggak ada. Gitu. Semoga Anda belajar ya, karena kalau cewek ini sebenarnya cewek itu paling hebat kayak gini. Ambil kalender apa batu-batu pengeluaran besar ya, terus itu nggak usah lihat yang bulan ini, nggak usah lihat bulan depan, pokoknya tahun ini opo batu besar ya. Oh, bayar pajak, pajak itu pajak. Iya, di kalender sama Bu Sari taruh di kalender. Bayar pajak kendaraan, bayar pajak rumah. Itu Bu Sari sudah ngoyak-ngoyak aku untuk ngoyak-ngoyak Pak Yopi agar dikirimi NPWP dari TNC untuk laporan pajak kekayaan itu. Berapa bulan sebelumnya. Terus uang gedung itu contohnya. Uang gedung masuk SMA bulan Juni-Juli toh, Desember tahun lalu loh beres. Nggak ada yang mengagetkan dan semua orang bisa sebenarnya, semua orang bisa, kecuali AB Wijaya nggak bisa. AB Wijaya mah cari duitnya aja. Aku golek duitnya, aku kayak ngono mumet. Tapi saya percaya emak-emak lahir dengan kemampuan itu. Emak-emak lahir dengan kemampuan itu. Hanya Anda mungkin belum menggunakannya. Sehingga kalau tidak menggunakannya, sehingga seolah nggak ada pengeluaran. Pengeluaran itu hanya pengeluaran harian aja. Nggak ada pengeluaran untuk apapun. Padahal kalau Bu Sari melihat pengeluaran Anda mungkin banyak sekali itu. Cuman tidak Anda lihat. Kalau Bu Sari lihat, lah itu pajak motormu selesai 4 bulan lagi. Lah itu anakmu masuk SMA tahun depan. Lah itu
Loh, itu bagi Bu Sari udah diberesin dulu itu sekarang udah diberesin dulu itu. Ya apapun pengeluaran yang besar yang bisa dilihat sama Bu Sari masuk kalender, apapun yang bisa dilihat, gitu ya. Yang tidak masuk kalender hanya yang tidak bisa dilihat, tapi apapun yang bisa kelihatan walaupun itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun ke depan itu udah masuk kalender sama Bu Sari. Jret, iso diberesin. Itulah yang bikin kita ngirit. Prano jajan, arep jajan, gue bayar Audrey masuk SMA. Kesannya hari ini lah, mau jajannya mintanya hari ini kok. Jangan jajan untuk bayar kakak uang masuk SMA. Lah SMA-nya masih tahun depan. Tapi karena itu pengeluaran yang sudah bisa dilihat sama Bu Sari, itu sudah jedek. Belum saatnya bayar ke sana pun, tetap sudah disetor ke tabungan, tetap. Itu memang belum dibayarkan ke SMA-nya, wong belum ada dibuka, tapi sudah disetor, pemasukan itu disetor ke tabungan untuk itu. Nah, itu benar-benar kalau saya bilang harus emak-emak miliki. Apalagi Anda adalah pencari nafkah, Anda cari duit, Anda harus punya radar itu. Pun kalau Anda bukan pencari nafkah, yang dari nafkah suami, Anda juga harus punya radar itu. Itu namanya bojo ngrejekeni koyo ngono. Ya. Jadi bojo ngrejekeni itu bukan orang yang pintar cari duit. Terus kenapa kalau Anda pintar cari duit? Terus kenapa? Duit itu kalau tidak dikelola nggak ada wujudnya apa-apa. Yang namanya wong sing ngrejekeni kuwi adalah sing pinter ngatur duit. Nek mung pinter golek duit itu seperti orang yang bisa melahirkan anak, jret, brojol, ya. Nah, tetapi uang sing rezekeni kuwi, orang yang memberi efek rezeki adalah orang yang bisa ngerawat anak itu. Nek mau iso lahir ketok tapi ora iso ngerawat anaknya ora dadi apa-apa. Itu sama, kita bisa melahirkan uang, tapi kita tidak bisa merawat uang. Ya ora iso dadi apa-apa, uang Anda nggak bisa jadi apa-apa. Gitu. Ya, so penting ya kayak gitu ya. Pokoknya nanti emak-emak ya Anda kalau udah pada merdeka Anda nginep di sini sehari 2 hari. Ada kursus keuangan dari Bu Sari, gitu ya, sambil makan mendoan. Tapi nggak boleh nyuci piring. Di rumah saya nggak boleh nyuci piring. Coba tak kayak nyuci piring. Ono anak Nisa, ono Mbak Suranti, serah oleh nyuci piring. Sama Bu Sari pinter, gampang. Caranya agar tamu nggak perlu nyuci piring di rumah kami, gampang. Deleke wae, sembunyiin aja sabunnya tempat buat nyuci. Ya bingung deh. Mbak Suranti habis makan sate bareng-bareng, bingung loh. Nanti anu nih, sabunnya ra ono, iki ra ono, apa buat ngosong-ngosongnya nggak ono. Mumet deh. Bu Sari tuh kan ngekek, arep ngopo? Arep ngopo? Apa mau kok gebyur tok nganggo banyu keran ra oleh. Itu caranya. Oke. Tamu nyuci piring. Nanti aku urus ke rumahmu, main ke rumahmu, kok nyuci piringmu. Wah, mau aku yo anu. Oke. Oke. Sementara Anda mempelajari lembar kerja mingguan berikut ini, amati bagaimana masing-masing dari 19 sasaran paling penting. 19. Wah, ini soalnya kan contohnya si orang ini nih. Ada bayangin nih, si orang ini nih yang kemarin jadi contoh karena dia karyawan di sebuah kantor, dia jadi manajer ini, manajer itu, manajer ini, manajer itu gitu ya. 19. Lah nang TNC mung gebuk CP dadi kabeh. Nah, sudahlah ya itu. Nah, terakhir. Adaptasi itu adalah menyesuaikan. Pengadaptasian artinya tindakan menyesuaikan diri. Ya. Pengadaptasian harian. Penyesuaian diri secara harian. Dengan pengorganisasian kuadran 2 secara mingguan, perencanaan harian lebih menjadi fungsi adaptasi harian. Betul sekali, kalau kita membuat sebuah target minggu 1 apa, minggu 2 apa, minggu 3 apa, minggu 4 apa, maka hari-hari itu isinya
adalah beradaptasi gitu, menyesuaikan diri itu. Betul sekali. Menjadi fungsi penetapan prioritas aktivitas. Betul sekali. Sehingga kita tuh dalam satu hari tuh mikir mana ya yang jadi prioritas hari ini. Dari semua kegiatanku, kerja sama majikan, ngerjain jalankan tensi, peran sebagai orang tua, peran sebagai anak, peran sebagai ibu. Mana ya yang jadi prioritas terpenting yang harus kulakukan nomor satu. Bukan berarti yang lain tidak. Tapi nomor satu mana? Nah itu betul. Ini muter terus nih. Ya, otak jadi muter terus, bagus. Kayak gitu nggak mungkin jadi negatif kan kita. Dan pemberian respon terhadap peristiwa tak terduga. Wah, hubungan dan pengalaman dengan cara yang bermakna. Wah, betul sekali. Kita jadi kok setiap hari itu kalau walaupun biasa video call sama anak atau sama orang tua, tapi sekarang dalam video call itu kita sedang mengetahui bahwa kita sedang mengisi peran sebagai ibu untuk anak kita. Lain sekali, video callnya jadi lain, bukan video call setor muka atau cuman ingin tahu sesuatu, tapi kita menambahkan hubungan dalam video call singkat itu karena kita tahu ini gue lagi memenuhi peran gue sebagai ibu lah kan, lain mikir terus. Jadi semuanya bermakna. Meluangkan waktu beberapa menit tiap pagi untuk meninjau jadwal Anda akan membuat Anda berhubungan dengan keputusan-keputusan berdasar nilai yang Anda buat sewaktu Anda mengorganisasi minggu Anda dan juga faktor-faktor tak terduga yang mungkin muncul. Selagi Anda mengkaji hari yang bersangkutan, Anda dapat melihat bahwa peran itu, sasaran Anda memberi suatu penetapan prioritas yang alami yang tumbuh dari perasaan seimbang batin Anda. Jadi sekarang kita tidak lagi menjadi orang yang merasa hampa. Bahkan meskipun Anda kerja buat majikan, Anda masak untuk majikan, Anda tidak lagi merasa hampa seperti dulu. Karena Anda hari itu tidak hanya akan melakukan itu. Anda hari itu juga akan melakukan video call sama anak Anda. Anda hari itu juga akan punya target untuk gempur CP Anda. Nah, sementara kalau dulu enggak, kalau dulu Anda merasa hampanya karena Anda hanya ngelakuin itu tok tanpa melakukan keseimbangan dengan peran-peran Anda. Hidup Anda kayak cupet, boring gitu ya. Even orang yang jalankan TNC bisa boring. Orang yang jalankan TNC tok juga bisa membosankan ketika dia tidak mengisi peran-peran lain. Ya, karena manusia itu punya banyak peran. Bahkan orang yang isinya cuman ngerawat anak tok itu juga bisa boring karena dia hanya mengisi satu peran saja. Nah, sehingga sekarang hidup itu jadi lebih bermakna gitu ya. Kayaknya di TNC kan ngejar target CP dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain nanti juga habis ini video call sebentar sama anaknya. Di sisi yang lain kita juga ke pasar belanja buat majikan kita. Menjadi semuanya bermakna karena tidak dilakukan atau tidak dikerjakan satu itu tok dan meninggalkan peran lain. Dan itu that's good, perasaan yang bagus, perasaan yang membuat kita bisa jangka panjang ngelakuinnya ya. Oke. Ya, itu dulu teman-teman. Karena yang berikut ini hanya contoh-contoh di orang yang diinterview sama Stephen Covey dan itu dia bekerja sebagai karyawan ya. Jadi tidak perlu saya baca. Contohnya sudah saya sampaikan lewat kondisi kita, yaitu kita bekerja sebagai TKW dan kita juga jalankan usaha TNC ini untuk bisa sukses. Nah, wah ini bagus banget nih. Untuk topik berikutnya adalah menjalaninya. Wah keren. Nah, itu nanti akan jadi topik kita. Semoga bermanfaat dan saya doakan teman-teman di minggu ketiga ini jungkir balik pun jangan khawatir capek, jungkir balik pun jangan khawatir lelah batin, karena minggu ketiga itu masih minggu yang batinnya belum kepepet gitu ya. Nanti minggu keempat itu UGD. Kalau di sini tuh sekarang mau jungkir balik itu nyaman sekali. Jadi
capailah sesuatu, ya raihlah sesuatu di minggu ketiga, karena jungkir baliknya itu tetap ada rasa tenang batinnya. Kita harus terbiasa mencapai, meraih sesuatu, jungkir balik, melipat gandakan, melipat empatkan, melipat 100 kan kerja kita, tapi masih di area yang belum mendesak, sehingga ada kedamaian batin. Sukses selalu buat Anda, selamat buat Anda juga yang juga punya pengalaman seperti saya hari ini. Putri saya wisuda, dan mungkin putra atau putri Anda ada yang hari ini juga wisuda, ya. Sukseslah untuk ada di saat-saat penting itu. Enggak usah baper, aduh Pak aku jadi ingat aku dulu wisuda, alah ya wes ngono dadi baper, enggak usah, aku harus baper, biar aku enggak usah jadi CP bulan ini. Mau alasan tak lho kowe iki. Urip mau alasan tak ngono lho. Apa wae dadi alasan ben ora, biar enggak CP. Nanti saya ngomongin Pak Ijo terus, Bapak ngomongin Pak Ijo, aku harus jadi gimana gitu Pak. Ingat masa lalu, 12 tahun yang lalu aku diputusin Pak Ijo. Ya udahlah Pak, aku nggak usah jadi CP deh bulan ini. Aku soalnya hatiku berkeping-keping lagi. Ingat Bapak tadi kok, alah, Pak jadi alasan lu. Mbak, jadi alasan untuk sukses, bukan jadi alasan untuk baper terus modern. Itu ngomong alasan tok wih. Ya oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin saya. Sukses selalu, go CP for free trip, for freedom di minggu 3